Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul konsep resiliensi. Resiliensi pada prinsipnya adalah sebuah konsep yang relatif baru dalam khasanah psikologi. Resiliensi ini didasari oleh pandangan kontemporer yang muncul dari lapangan psikiatri, psikologi, dan sosiologi tentang bagaimana anak, siswa, dan orang dewasa dapat bangkit kembali dan bertahan dari kondisi stres, trauma, dan risiko yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Terus, resiliensi ini telah diterima secara luas sebagai konsep psikologi yang sangat berguna, terutama bagi upaya membantu perkembangan anak dan siswa yang lebih baik lagi, serta mengatasi stres sekolah yang banyak mereka alami. Kemudian, resiliensi ini dianggap sebagai kekuatan dasar yang menjadi fondasi dari semua karakter positif dalam membangun kekuatan emosional dan psikologis seseorang. Tanpa adanya resiliensi, tidak akan ada yang namanya keberanian, tidak akan ada yang namanya ketekunan, dan tidak akan ada yang namanya rasionalitas. Tidak ada yang namanya insight. Bahkan resiliensi ini diakui sangat menentukan gaya berpikir dan keberhasilan peserta didik dalam hidupnya, termasuk keberhasilan dalam belajar di sekolah. Jadi intinya ialah resiliensi ini sangat penting bagi anak, siswa, dan maupun orang dewasa yang mengalami yang namanya ketakutan, stres, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian resiliensi. Resiliensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan dan pulih dari tekanan, tantangan, ataupun kesulitan. Jadi resiliensi ini melibatkan kepada pemulihan dari stres atau ketakutan atau hal-hal yang sulit yang dialami oleh seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri yang dapat menggambarkan karakteristik seorang yang resilient. Pendapat Bernard pada tahun 1991 dalam buku Psikologi Perkembangan Peserta Didik, seorang yang resilient itu biasanya memiliki 4 sifat-sifat umum. Yang pertama ialah social competence atau kompetensi sosial. Kemampuan untuk memunculkan respons yang positif dari orang lain dalam artian mengadakan hubungan-hubungan yang positif dengan orang dewasa dan teman sebaya. Yang kedua, problem solving skills atau metacognition atau keterampilan pemecahan masalah atau metakognitif. Perencanaan yang memudahkan untuk mengendalikan diri sendiri dan memanfaatkan akal sehatnya untuk mencari bantuan dari orang lain. Yang ketiga ialah autonomi atau otonomi. Suatu kesadaran identitas diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara independen serta melakukan pengontrolan terhadap lingkungan. Yang keempat atau yang terakhir ciri-cirinya ialah a sense of purpose and future atau kesadaran akan tujuan dan masa depan. Kesadaran akan tujuan-tujuan, aspirasi pendidikan, ketekunan atau persistence, pengharapan dan kesadaran akan suatu masa depan yang cemerlang atau bright. Kemudian, berdasarkan konsensus dari sejumlah peneliti dan praktisi yang terlibat aktif dalam pengembangan resiliensi, The International Resilience Project merumuskan ciri-ciri atau sifat-sifat seorang yang resilient dalam 3 kategori. Yang pertama, external support and resource. Yang kedua, internal personal strengths. Dan yang ketiga atau yang terakhir, social interpersonal skills. Dalam perkembangan selanjutnya, ketiga kategori ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan sifat-sifat seorang yang resilient tersebut. Digunakan istilah-istilah pengganti sebagai pengganti istilah karakteristik eksternal, support, and resource. Digunakan istilah I have dan
interpersonal skills digunakan istilah I can. Dalam banyak literatur tentang resiliensi yang ditulis belakangan, ternyata istilah-istilah pengganti ini yang cenderung digunakan secara luas ketimbang istilah aslinya. Sejumlah ahli percaya bahwa pemberdayaan ketiga karakteristik atau I have, am, dan I can inilah yang memungkinkan seseorang termasuk siswa dapat bertahan dalam dan mengatasi kondisi-kondisi adversitas serta mengembangkan resiliensinya. Kata I have merupakan karakteristik resiliensi yang bersumber dari pemaknaan siswa terhadap besarnya dukungan dan sumber daya yang diberikan oleh lingkungan sosial atau external support and research terhadap dirinya. Sumber I have ini memiliki beberapa kualitas yang memberikan sumbangan bagi pembentukan resiliensi, yaitu trusting relationship, access to health, education, welfare and security service, dan lain sebagainya. Kata I'm merupakan karakteristik resiliensi yang bersumber dari kekuatan pribadi atau personal strength yang dimiliki oleh siswa. Sumber I'm ini memiliki beberapa kualitas yang memberikan sumbangan bagi pembentukan resiliensi, yaitu yang pertama, sense of being lovable, yang kedua, autonomy, yang ketiga, appealing temperament, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah kata I can, adalah karakteristik resiliensi yang bersumber dari apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa sehubungan dengan keterampilan sosial dan interpersonal atau social interpersonal skills. Keterampilan ini meliputi creativity, persistence, humor, dan communication, dan lain sebagainya. Resiliensi merupakan hasil kombinasi dari faktor-faktor I have, am, dan I can tersebut. Untuk menjadi seorang yang resilient, tidak cukup hanya memiliki satu karakteristik atau faktor saja, melainkan harus ditopang oleh karakteristik atau faktor-faktornya yang lain. Misalnya, seorang siswa mungkin dicintai atau I have, tetapi jika ia tidak mempunyai kekuatan dalam dirinya atau am, atau tidak memiliki keterampilan interpersonal dan sosial atau I can, maka ia tidak dapat menjadi seorang yang resilient. Demikian juga seorang siswa mungkin mempunyai harga diri atau am, tetapi jika ia tidak mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan orang lain atau memecahkan masalah atau I can, dan tidak ada orang yang membantunya atau I have, maka ia tidak menjadi resilient. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan resiliensi siswa, ketiga karakteristik atau faktor tersebut harus saling berinteraksi satu sama lain. Kenapa? Karena interaksi ketiga karakteristik atau faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan sosial, termasuk rumah, sekolah, dan masyarakat di mana siswa hidup. Setidaknya terdapat 5 faktor yang sangat menentukan kualitas interaksi dari kata I have, am, dan I can, yaitu yang pertama, truth atau kepercayaan. Merupakan faktor resiliensi yang berhubungan dengan bagaimana lingkungan mengembangkan rasa percaya siswa. Yang kedua ialah autonomi atau otonomi, yaitu faktor resiliensi yang berkaitan dengan seberapa jauh siswa menyadari bahwa dirinya terpisah dan berbeda dari lingkungan sekitar sebagai kesatuan diri pribadi. Yang ketiga, inisiatif atau sering kita sebut dengan inisiatif,
yaitu faktor ketiga pembentukan resiliensi yang berperan dalam penumbuhan minat siswa melakukan sesuatu yang baru. Inisiatif ini juga berperan dalam memengaruhi siswa mengikuti berbagai macam aktivitas atau menjadi bagian dari satu kelompok. Yang keempat, ada industri, yaitu faktor resiliensi yang berhubungan dengan pengembangan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas rumah, sekolah, dan sosialisasi. Kelima atau yang terakhir ialah identity atau identitas, yaitu faktor resiliensi yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman siswa akan dirinya sendiri, baik kondisi fisik maupun psikologisnya. Jadi itulah kelima faktor atau kepercayaan, otonomi, inisiatif, industri, dan identitas tersebut merupakan landasan utama bagi pengembangan resiliensi siswa, terutama dalam menghadapi situasi yang penuh stres. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya atau usaha pengembangan resiliensi peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Jadi ada 6 tahap pengembangan resiliensi siswa di sekolah. Yang pertama itu ada in-class bonding. Tahap dalam membangun resiliensi siswa di sekolah adalah dengan memperkuat hubungan-hubungan atau relationship. Tahap ini meliputi peningkatan hubungan di antara individu dan pribadi prososial. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena fakta menunjukkan bahwa siswa yang memiliki relasi atau keterikatan yang positif jauh lebih mampu menghindari perilaku yang berisiko dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki keterikatan. Jadi, dalam membantu mengembangkan resiliensi siswa di sekolah, hal pertama yang dilakukan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan terpeliharanya hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan ini diawali dengan sikap pendidik untuk membangun resiliensi, seperti memberikan harapan dan optimisme, memberikan dukungan kasih sayang dengan cara mendengarkan dan membenarkan perasaan siswa, serta dengan menunjukkan kebaikan, keharuan, dan respect. Tahap selanjutnya ada set clear and consistent boundaries. Tahap kedua dalam membangun resiliensi siswa di sekolah adalah menjelaskan dan menjaga konsistensi dari batasan-batasan atau peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Sudah sama-sama kita ketahui juga bahwa sekolah pada prinsipnya adalah sebuah organisasi yang tidak jauh berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Sebagai sebuah organisasi, sekolah juga memiliki visi, misi, dan strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi, dan strategi di sekolah ini diperlukan sejumlah norma, nilai, peraturan, dan harapan-harapan peran atau tingkah laku yang harus dipenuhi oleh para anggotanya, termasuk siswa. Tahap selanjutnya atau tahap yang ketiga ialah teach life skills. Tahap ketiga pembangunan resiliensi siswa di sekolah adalah mengajarkan keterampilan-keterampilan hidup atau sering kita sebut dengan teach life skills, yang mana meliputi kerjasama, resolusi konflik secara sehat, resistensi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan, serta manajemen stres yang sehat. Jadi keterampilan-keterampilan hidup ini dapat diajarkan di sekolah melalui banyak cara. Salah satunya ialah dengan menggunakan pendekatan cooperative learning, yaitu suatu model pembelajaran yang menggunakan atau yang lebih menekankan pada kerjasama ataupun kerja kelompok, seperti itu. Dan tahap yang keempat ialah provide caring and support.
Tahap keempat ini meliputi pemberian penghargaan, perhatian, dan dorongan yang positif. Tahap ini merupakan tahap yang sangat kritis dari semua tahap pengembangan resiliensi yang ada dalam The Resiliency Well. Kenyataannya memang menunjukkan bahwa si siswa itu mustahil dapat berhasil mengatasi adversitas tanpa adanya perlindungan dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah harus berperan aktif dalam memberikan caring and support kepada siswa. Gunanya apa? Gunanya membantu pengembangan resiliensinya. Kemudian, dalam membantu perkembangan resiliensi siswa di sekolah, guru harus memainkan peranan yang lebih besar dari yang lainnya. Kenapa? Karena gurulah yang berhadap langsung dengan siswa. Untuk itu, dalam upaya mengembangkan resiliensi siswa, guru harus memberikan perhatian kepada semua siswa, mengetahui nama-nama mereka, menarik mereka yang tidak mudah berpartisipasi, serta melakukan investigasi dan intervensi ketika mereka menghadapi situasi yang sulit. Hal ini dapat dilakukan dengan meluangkan waktu di dalam kelas untuk membangun hubungan, mengembangkan suatu model intervensi yang lebih efektif. Tahap yang kelima adalah set and communicate high expectations. Tahap kelima dalam membantu perkembangan resiliensi siswa di sekolah adalah memberikan atau menyampaikan harapan yang tinggi. Tahap ini secara konsisten ditemui dalam literatur resiliensi dan riset tentang keberhasilan akademis. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena harapan yang tinggi dan realistis merupakan motivator yang efektif bagi siswa. Sejumlah studi tentang harapan menunjukkan bahwa harapan yang tinggi merupakan atau berhubungan positif dengan motivasi dan prestasi yang tinggi. Jadi, siswa yang tidak memiliki harapan secara tipikal menunjukkan aspirasi yang rendah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ataupun mungkin terhadap karir. Selanjutnya, tahap yang terakhir atau tahap yang keenam adalah provide opportunities for meaningful participation. Strategi keenam yang dapat digunakan dalam upaya membantu perkembangan resiliensi siswa di sekolah adalah dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, seperti kesempatan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, perencanaan, dan bekerja sama dan menolong orang lain. Siswa diperlakukan sebagai individu yang bertanggung jawab, mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam semua aspek fungsi sekolah. Jadi dengan strategi ini, sekolah mengambil suatu sikap yang memandang siswa sebagai sumber daya daripada sebagai objek pasif atau sumber masalah. Kemudian, strategi pemberian kesempatan untuk berpartisipasi ini didasarkan atas teori yang menyebutkan bahwa kebutuhan untuk mengontrol kehidupan sendiri dan untuk berpartisipasi dalam menentukan sendiri bagaimana mempergunakan waktu-waktu mereka merupakan suatu kebutuhan manusia yang fundamental. Jadi, tantangan bagi sekolah yang berusaha untuk membantu mengembangkan resiliensi adalah mengikut sertakan semua siswa dalam aktivitas belajar dan dalam peran-peran yang berarti dengan membantu mereka membangun keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam aktivitas dan peran tersebut. Jadi itu adalah 6 langkah atau strategi yang dapat kita lakukan dalam upaya atau usaha membantu mengembangkan resiliensi siswa di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.